Yang ditawari oleh political party itu siapa? Satu, orang kaya, ya kan? Ya. Dua, orang terkenal. Ya. Jadi orang kaya itu pengusaha duluan tuh biasa ditawarin. Nah. Orang terkenal tuh artis-artis tuh duluan tuh nomor dua. Yang ketiga, isunya kan gila-gilaan kan? Pemain-pemain tambang tuh emang bukan anak-anak pejabat. Wah, isunya. Ini kayaknya ada bukan tukang bakso di depan nih kayaknya, telolet kayaknya. Udah mantap obrolan sama Pak Revi. Di keadaan pemerintahan yang semuanya satu suara, tanpa oposisi gitu ya, dan masyarakat hanya jadi penonton loh sekarang, gitu. Walaupun misalnya contoh di Jakarta nih kan sebenarnya masih banyak yang memilih Pak Anies misalnya. Tapi kan mekanisme yang membuat dia nggak bisa dipilih oleh pendukungnya, walaupun dari angka banyak gitu. Jadi mestinya sistem dan mekanisme ini adalah mengakomodir suara rakyat. Sekarang kan sistem ini mengakomodir suara partai. Jadi bunyinya seperti itu. Tapi kan seperti Bang Habib bilang, politik ini bisa kejadian depan atau belakang. Berarti kita diminta untuk gak baper juga nih. Kita cuma saja penonton. Respon dan sikap apa yang mesti kita lakukan melihat drama ini? Gini, kalau menjadi penonton saya nggak setuju, ya kan? Kita itu pakai nasihat Rasul aja, ya kan? Kalau mampu dengan pedang, dengan pedang. Lisan, minimal hati yang menolak. Jangan hati menolak udah selama-lama. Dia go forward lagi apa? Dia jadi protektornya dari kezaliman, iya kan? Kan minimal Anda hati menolak. Ini nggak hanya hati menolak, tapi dia jadi protektor, jadi defender dari kezaliman. Nah, oke, itu kita doakan lah husnul khotimah tetap ya. Tapi tidak boleh kita diam aja. Kita kan berusaha apa yang kita bisa. Contoh saya ini ditanya pernah oleh Jaya Suprana, Pak Refli kok kenapa sih ngurus-ngurusin yang beginian lah. Waktu itu saya mengajukan judicial review, presidential threshold 0 dan lain sebagainya. Begini, saya bilang sama Jaya Suprana gini, manusia itu diberikan berkah, rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, Tuhan, ya kan, dia non Muslim kan, Tuhan. Ada berkah harta. Saya nggak punya banyak harta, saya bilang. Karena itu ya saya terbatas untuk mendermakan harta, ya kan? Ada lagi ilmu. Nah, saya diberikan kesempatan sekolah S1, S2, S2, S3. Jadi saya punya 4 gelar. Masa Anda nggak mau mendermakan ilmu pengetahuan Anda? Dosa loh. Iya kan? Nah, itu yang bisa saya dermakan. Kalau saya menjadi safety player, padahal saya tahu itu nggak benar, misalnya, kan dosa saya. Sehingga bagi saya, ya ini kewajiban profetik aja. Ya kan? Kewajiban profetik. Ya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau sekarang rezekinya dari YouTube, ya udah kita nikmati. Padahal dulu rezekinya lebih gede karena dari lawyer kan? Lawyering jauh lebih besar. Kenapa ngambil ini kan gitu? Iya, pendapatan lawyering sekali lawyering bisa setahun YouTube. YouTube nggak usah kerja lagi kan gitu. Nah, soalnya kalau mikirin monetize YouTube mah nggak fair itu kan sebenarnya kan. Makanya, nah karena itu ya sudah. Kalau saya malah kadang-kadang saya ketawa. Ini high risk low return, ya kan? Kadang-kadang kita beraktivitas kan high risk no return, ya kan? Tetapi kalau ini kemudian mendapatkan pahala bagi kita, kemudian membuat batin kita jauh lebih enak, kenapa kita nggak jalankan? Nah, Masya Allah, itu dia. Iya kan? Itu dia. Semut Ibrahim menjadinya. Iya, kan itu aja. Nah, cuman terus terang, sebagai manusia, kan kita ini kan selalu khawatir. Kalau tidak ditutupi karena Allah, ya kan? Ya, aib-aib kita ini terbongkar semua. Tapi one thing for sure, aib itu jangan sampai korupsi, kan begitu? Karena korupsi itulah sejelek-jeleknya manusia menurut saya. Karena korupsi itu tidak hanya menghilangkan hak individual, tapi hak masyarakat. Jadi one day saya diceritakan kakaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Saya cuma dapat cerita ya, mau minta uang sama Ali bin Abi Thalib yang khalifah, kan begitu. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, gini, kita ke pasar aja, cari toko yang ramai itu, lalu kita rampok. Heran kan kakaknya. Oh kalau enggak kita cari aja rumah orang kaya.
Nah orang kaya itu kita rampok. Loh, kan saya kan cuma minta uang dari kamu. Kan kamu kan bisa menyisihkan dari uang yang ini. Awalnya dia ini gajinya dikasih separuh, dibelah 2. Loh, kan dia nggak mau dong gajinya separuh. Dia maksudnya dia bisa nggak diambilkan dari kas negara ya kayak orang korup lah kan gitu. Kadang bagi kita kadang-kadang bos gitu kan bisa bagi-bagi duit. Dia bilang begitu kita. Maksudnya apa? Nah itulah katanya. Kalau kamu ngambil uang negara ini ya, kamu melukai tidak hanya orang mampu tapi orang miskin dan itu dosanya lebih banyak. Kan ini untuk orang hajat hidup orang banyak. Untuk hajat hidup orang banyak. Kalau kamu merampok orang kaya itu cuma orang kaya itu aja yang dirugikan. Bayangkan saking dia. Iya. Iya kan? Kalau kita ketawa-ketawa aja menggunakan uang negara kan. Kayak nggak ada beban, karena nggak ada yang lihat gitu ya. Nggak ada beban. Bahkan main tambang nggak ada beban dan lain malah ketawa ya kan. Saya malah dengar ceramah dari Ustadz kalau nggak salah. Mestinya kita itu yang kemudian memilih seseorang dan kemudian ada indikasi orang tersebut korupsi. Mestinya harus beristighfar yang memilih tersebut karena dia memudahkan jalan untuk orang itu melakukan itu. Ya itulah yang menyebabkan saya kemudian mengkritik keras partai yang sudah tahu ada pemimpin yang KKN, dia dukung. Padahal itu partai partai amar ma'ruf nahi munkar, partai dakwah. Kan nggak bisa saya terima karena saya pemilih partai itu. Di dalam demokrasi pemilih voters itu bisa memprotes partainya kalau menyalahgunakan suara. Dia menyalahgunakan suara saya. Suara saya tidak untuk gabung sama Mulyono. Saya mengerti kemana tuh. Memang membedakan memang di teman-teman kita di partai itu orang pada baper semua karena ya kan dari dulunya udah konsisten dan istiqomah. Makanya kita dan the only one. Masa tinggal berapa bulan lagi lalu kemudian memberikan pembenaran, beda dong. Kami tidak bergabung sama yang Istana Lama tapi Istana Baru. Lah Istana Lama dan Istana Baru itu sama, memperoleh kekuasaannya dengan cara berkolaborasi dan curang kan. Gitu. Saya ada penasihat juga bisa dijadiin acuan bisa juga enggak. Kalau kita ketemu orang Palestina disandra sama Israel, yang kita musuhin yang disandranya apa Israelnya gitu katanya. Jadi yang dimusuhin yang nyandra gitu. Jadi ketika bukan. Orang Israel disandra Palestina terbalik. Bukan, orang Palestina disandra sama Israel. Gitu. Yang kemudian dia membocorkan rahasia negara misalnya apa gitu. Gimana lah gitu. Apa mengembosi perjuangan. Yang kita musuhin yang disandranya atau yang penyandranya. Begitu satu ustadz. Kita disuruh mikir sendiri. Saya belum memberikan opini. Makanya tadi kan waktu di acara di kegiatan di Benyamin putranya Benyamin Suhaib, saya ditanya mengenai katakanlah persatuan Islam, ya kan? Wah ini Islam lagi digembosi, partai Islam satu-satunya yang lagi bertahan dan lain sebagainya. Saya mengatakan begini, saya ini lemah dalam hal yang begitu-begitu. Saya hidup dalam teori good governance, clean government, teori demokrasi, teori konstitusi, transparansi. Jadi nilai-nilai itulah yang tertanam di benak saya. Saya tidak bisa menerima fenomena Kimplas di Jakarta. Karena bagi saya itu pengkhianatan terhadap demokrasi elektoral. Karena maksud Kimplas itu adalah menghilangkan pesaing dengan cara yang nggak benar kan. Nah pertanyaannya adalah kalau partai itu mau balik setelah putusannya kan bisa. Sebenarnya bisa ya? Ya bisa, sangat bisa. Loh di Jawa Barat dia balik. Kan di Jawa Barat awalnya kan satu grup. Tapi kemudian dia mencalonkan calon sendiri. Presidennya langsung maju. Kenapa di Jakarta nggak bisa? Karena kita sudah deklarasi. Itu sudah deklarasi juga. Iya, tapi kan tadi Bang Habib bilang ada politik depan, politik belakang. Maksud politik belakang kita nggak lihat soalnya. Bukan, maksud saya ketika Anda bicara politik di depan, maka rasionalitas dan objektivitas akan berhadapan. Anda mengatakan, dia kan mengatakan karena sudah deklarasi. Loh, kalau sudah deklarasi, emang nggak bisa dibatalin? Nggak bisa dong. Kita kan jaga komitmen. Oke, jaga komitmen kan. Buktinya di Jawa Barat dekat tetangga bisa. Kan awalnya kan Deddy Mulyadi calon tunggalnya Kimplas, tapi kemudian tiba-tiba narik diri, nyalon sendiri kan. Kemudian di Banten
Ya. Tarik juga. Tarik juga. Ya pasti ada alasan-alasan politis yang ya belakang lagi tadi. Oh, sederhana. Ujung-ujungnya adalah karena Anda tertarik dengan kursi kekuasaan. Dan kursi kekuasaan tersebut menjadi legitimasi bagi Anda untuk katanya memperjuangkan agama. Kan begitu? Wah, kalau itu ukurannya saya bilang saya nggak bisa ikut-ikutan. Karena saya bodoh dalam hal seperti itu. Yang saya tahu adalah Anda harus pegang value nilai. Value Anda demokrasi, ya kan? Keadilan. Jadi hal-hal yang curang saya nggak bisa terima. Karena bagi saya ketika Anda gabung dalam satu kolam Istana Lama dan Istana Baru, maka Anda nggak punya value lagi. Anda tidak membedakan diri dengan partai-partai yang kita sudah kritik sebelumnya. Jadi nggak ada lagi. Karena itu jangan salahkan saya kalau saya marah, dalam tanda kutip ya marahnya ya. Karena dulu kalau pemilih. kalau saya pemilih, ya kan. Tapi kan di Sumatera Utara kita nggak punya kesepakatan dengan yang calon satunya. Emang ada kewajiban kalau calon satunya nggak sepakat lalu Anda harus memilih calon yang ini? Kalau Anda tahu calon ini adalah simbol dari KKN dan lain sebagainya. Kan golput pun nggak ada masalah. Kami tidak memilih karena dua calon ini buruk, ya kan? Dan kami tidak cukup suara kami untuk mencalonkan sendiri. Kan boleh. Oh, ada pertimbangan-pertimbangan. Nanti dia bilang pertimbangannya mudarat, manfaat dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah once Anda mendukung sono, saya akan narik dukungan. Once Anda gabung ke kolam, saya narik dukungan. Dan rasionalitas itulah yang kemudian dipegang banyak orang. Benar nggak? Tapi banyak dong. Memang sekarang kayaknya banyak yang lagi nggak punya pilihan partai. Iya. Makanya coblos 3 itu, coblos ketiganya, coblos semuanya, gercos, gerakan coblos semuanya. Iya kan? Iya benar-benar. Ini menarik yang ngobrol sama Bang Refli, sebenarnya ini bisa panjang banget sih. Dan memang walaupun saya berusaha menahan, beliau memang bablas ini ya. Ini luar biasa. Dan sepertinya enggak, saya tidak bablas. Saya ngomong apa adanya. Menjelaskan sesuatu tanpa tedeng aling-aling, tidak ingin memfitnah orang, tapi sesuai frame-nya ya. Memberikan pembelajaran dan sama sekali tidak ada yang namanya hard feeling, ya kan? Jadi nggak ada kebencian personal ke siapapun itu kan? Bukan hard feeling, hate feeling, ya kan? Jadi tidak ada rasa benci itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Cuma berbeda, gitu. Pandangan politik aja. Iya. Gitu. Sisanya sebenarnya nggak. Secara personal kan baik-baik aja kan, gitu ya. Jadi kalau ketemu kita ketawa-ketawa aja. Ya emang saya kalau ketemu Prabowo marah? Enggak pasti kan. Ketemu Jokowi marah? Enggak, ya kan? Emang nggak boleh baper sih di perpolitikan ini. Emang ya begini tidak boleh baper, tapi jangan menghilangkan idealisme. Gini, jangan sampai kata-kata tidak baper itu kemudian kita mau masuk kolam yang sama. Itu lain cerita. Kalau maksudnya baper dalam arti kata open dengan kritikan, maksudnya gitu. Ya satu. Pasti. Tapi menurut saya gini, baper itu kalau Anda terlalu personal. Itu baper. Anda jangan personal. Contoh misalnya ya, ini partai yang saya pilih ini kan baperan melulu, ya kan? Kalau kita kritik baper dia kan. Anda jangan baper kalau Anda yakin dengan pilihan Anda, kan begitu? Hormati aja, nggak apa-apa. Kita berbeda pendapat, ya kan? Ya, sepakat atau nggak sepakat? Iya, saya juga belum tentu benar. Jangan-jangan nanti di 2029 partai ini bisa menang, kan nggak? Iya, bisa milih lagi kan? Bisa milih lagi kan? Tetapi for the time being saya mau mengatakan bahwa apa yang Anda pilih itu adalah jalan yang salah. Itu pendapat saya, my opinion. Kalau Anda mengatakan ini siasa, ya itu urusan Anda lah for the time being kan. Toh bukan berarti nanti 2029 Anda pasti gagal, belum tentu. Ya, tetapi kalau namanya politik kan kita bilang dinamis. Kalau ada partai baru juga begitu saya ingatkan. Saya kalau misalnya partai baru ya, Anies binti partai baru, bikin partai baru. Saya udah ingatkan dari awal. Kalau Anda bikin partai baru di podcast saya sendiri, untuk mendudukkan Anies Baswedan sebagai presiden, Anda gagal. Kalau Anda bikin partai baru untuk menang, Anda pasti gagal. Kalau Anda bikin partai baru untuk mendudukkan calon anggota DPR, DPD sebanyak-banyaknya, Anda pasti gagal. Anda bikin partai baru karena kalau Anda berhitung harus ada uang triliun, Anda pasti gagal. Karena berarti Anda mengikuti pattern partai-partai yang sudah ada. Kalau partai yang sudah ada kan justru Anda sebagai antitesa dari partai yang ada. Nah, kalau Anda ngikutin
pola yang sama, pola bermain yang sama, ya Anda pasti gagal. Lalu kenapa? Oh, tapi kan butuh biaya de facto. Iya. Tapi kalau Anda bisa memancing, menggalang partisipasi, maka uang itu akan crowdfunding, people fundraising. Kayak gaya Obama dulu ya. Iya, memang nggak gede. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat partai-partai kan banyak mewah-mewahnya aja. Coba lihat tuh fasilitas ketuanya gila-gilaan dan lain sebagainya. Kalau sederhana kita pakai media sosial untuk pakai Zoom kalau meeting dan lain sebagainya, emang nggak bisa. Ini kantor partai aja layak banget di sini. Boleh nih. Jadi niatan apa yang paling cocok untuk kalau bikin partai? Value. Ya. Value. Nah, value apa yang Anda inginkan? Kalau partai Anies kan value perubahan, tentu perubahan yang lebih baik. Itu kan sunatullah. Yang baik tetap dipertahankan. Itu yang namanya change and continuity. Yang jelek ada kemungkinan kan diperbaikin. Kalau nggak bisa diperbaikin diganti. Anies sudah menjelaskan itu makna perubahan itu. Nggak akan ada perubahan itu totally ganti, itu nggak ada. Proses. Iya, pasti ada beberapa pilihan. Sesuatu yang rusak itu apakah Anda mau diganti atau diperbaiki. Ya kan? Kayak kendaraan kan ada, itu kan ada option. Nah, kalau yang bagus ya sudah terus dilanjutkan. Kan itu kan sunatullah sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang kemudian tidak mau mengubah yang jelek? Karena yang jelek itu menguntungkan. Sudut pandang siapa dulu nih? Ya, itu tadi oligarki partai politik. Contoh misalnya, kenapa orang mempertahankan threshold di dalam pilkada, dalam pilpres? Kan lucu banget kan partai politik ini. Dikasih putusan MK kok nggak bahagia? Theoretically kan bahagia. Gara-gara putusan MK mereka bisa nyalon sendiri. 8 partai politik itu kan. Mestinya langsung kemudian buru-buru untuk nyalonin sendiri kan. Waduh, kami kan kata-kata mereka panggung depannya mereka, kita main logika aja. Wah, setiap partai politik pasti ingin mencalonkan kadernya, kan begitu. Kami punya kader si X dan lain sebagainya dan lain semua. Lah, begitu dikasih MK jalan, nggak muncul juga itu kader. Malah mencalonkan kader partai lain. Pertanyaannya why? Berarti Anda memelihara oligarki politik yang menguntungkan Anda. Nggak peduli masa Anda keleweran di mana-mana, yang penting saya aman, bisa jadi menteri, nggak diapa-apain dan lain sebagainya. Nah, sistem politik itulah yang harus diubah kalau ada kekuasaan baru, kekuatan baru. Ya kan? Jadi contoh misalnya kita bicara fenomena partai. Partai sekarang ini feodal, individual, personal, you name it. Tidak ada partai politik yang ada kompetisi internalnya ketika memilih ketua umum. Mulai dari kemudian partai, kemudian ya semua partai lah, nggak ada demokrasi internalnya. Oke? Feodal, bergantung pada satu orang. Personifikasi mas. Iya. Bagaimana hasil begini tergantung pada si X. Capek jadi kita dengarnya. Di monarki dong jatuhnya. Ya, bukan. Itu paradoks. Di satu sisi mereka bicara tentang demokrasi. Wah, dalam demokrasi kita harus menghargai gini-gini. Prakteknya mereka feodal. Nah, kalau partai yang dibentuk Anies ini hanya untuk mengkultuskan Anies, ya gagal pasti. Iya juga. From the beginning gagal. Jadi begini, misalnya gini. Kita misalnya katakanlah misalnya nasihat ke Anies. Saya nasnis karena saya satu angkatan. Nis, ente, kita tahu ente yang terbaik di antara kita. Prinsip Islam, siapapun yang terbaik di antara kita, dialah yang memimpin. Kan begitu? Tapi kan manusia ini kan punya kelemahan. Kadang-kadang manusia itu tidak mau berkompetisi karena nggak enak. Karena itu walaupun ente yang terbaik tetap dibuka kompetisinya. Saya yakin kok ente pasti terpilih. Kan begitu? Nah, itu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Eros. Saya pernah interview dia. Dia tidak ingin menjadi ketua umum, mikir pun tidak. Tetapi dia tidak ingin ada feodalisme di partai. Loh, belum apa-apa partainya udah feodal, misalnya begitu. Makanya dia maju. Walaupun kemudian dia dibenci sama semua peserta kongres. Tetapi dia ingin memberikan pembelajaran. Nah,
Nanti partai ada juga begitu, ya kan? Arie Untung maju sebagai ketua umum. Mas, saya maju paling suara saya 1 doang, tapi ini lebih baik, ya kan? Daripada nanti calon tunggal satu. Kedua, harus ada pembatasan berapa kali seorang ketua umum dipilih. Jangan seperti partai yang reformis itu, katanya reformasi. Ketua umum 2 kali, tetapi kalau diminta bisa 3 kali, bisa 4 kali. Itu namanya sontoloyo. Kenapa? Akhirnya diciptakan sebuah kondisi di mana seperti diminta. Iya, orang tergantung. Padahal untuk mengatakan dia diminta itu kan bayar. Kan DPD dan lain sebagainya itu udah rahasia umum, dibayarin satu-satu. Pengkondisian gitu ya? Rusak negara ini. Bayangkan from the beginning, dari rootnya, akarnya udah rusak. Gitu. Ya, jadi kalau dilihat seolah-olah ya memang ya sama seperti ini saya sebelumnya, bahwa penanganannya ini seperti menangani sebuah corporate ya. Bukan sebuah negara yang intinya adalah untuk kebaikan atau juga mungkin untuk ini bisa aja saya salah, tapi kalau lihat dari pemaparan dari Bang Raffi, memang nggak ada yang namanya political party, yang adanya adalah party enterprise. Ini bisnis dengan cangkang partai. Oh, it happen, terjadi. Sekarang coba lihat, you can check it. Kira-kira partai-partai itu berbisnis atau tidak? Ya bagaimana mau baliknya? Makanya akhirnya yang paling bisa diandalkan adalah mereka yang mau bisa melakukan fundraising, dipilih sebagai ketua umum partai, yang bisa memelihara partai tersebut dengan uang, dan uang itulah yang menggaransi partai itu akan tetap lolos parliamentary threshold dan lain sebagainya. Kan rusak. Kenapa? Karena ambisi dia adalah uang dan kekuasaan. Gagal partai itu. As a political party dia gagal. Tapi sebagai ketua umum dia banyak duit. Ya soalnya sebagai mesin bisnis jalan. You take it, ya kan? Nanti pertanggungjawaban di akhir itu lain lagi kan? Kan orang putus asa kan begitu biasanya. Ya tapi memang ada. Ya kita sekarang putus asa dia. Oh gua tunggu lo di akhiratnya gitu kan. Iya. Baru mau ngomong jadi wah iya. Tapi memang benar yang ini kayaknya pada gak takut sih emang. Tapi bagus lah kalau misalnya kita masih diberikan ketakutannya. Jujur saya juga tawarin juga sih Bang. Oh iya pastilah. Cuma tahu nggak ya? Yang ditawari oleh political party itu siapa? 1, orang kaya, ya kan? Ya. 2, orang terkenal. Ya. Jadi orang kaya itu pengusaha duluan tuh biasa ditawarin. Orang terkenal tuh artis-artis tuh duluan tuh nomor 2. Yang ketiga orang berpendidikan. Doktor apa itu sub-nya ketiga aja. Nah yang keempat orang biasa baru. Kalau sub-nya masih kosong gitu. Buat ngisi aja. Iya ngisi aja. Misalnya ngisi slot perempuan, ngisi slot calon gitu-gitu. Tapi dari awal kan kelihatan kan, dia tidak people empowering. Yang dia lakukan adalah political party empowering. Itu doang. Ya transaksional lah. Iya semuanya. Transaksional akhirnya. Lu punya apa yang bisa ini keadaan begini bukannya nggak sehat gini nih. Memang nggak sehat. Karena itu saya mendesak Anies buat political party yang baru sebagai antitesis ini. Cuma jangan takut untuk mengatakan bahwa partai ini adalah antitesis. Karena bagi saya 100 orang yang punya komitmen itu jauh lebih baik daripada 10.000 orang yang sontoloyo. Kan begitu kan? Walaupun waktu mungkin yang menumbuhkan ya. Siapa tahu kemudian orang tahu yang para pelaku-pelakunya ini. Enggak, maksudnya kan dengan sistem yang baik, manajemen partai yang modern, meritokrasi sistem, kan transparansi, ya kan, partisipasi sudah ketahuan. Tapi kalau misalnya membuat partai politik keuangan tidak transparan, udah. Bisa, ya kan? Kemudian kepengurusan ada formal, ada inner circle-nya malamnya, selesai partai kita. Tiba-tiba nongol lagi yang. Iya. Nah, dari awal bikinlah memang berat beriring itu. Wah, ini zaman khalifah aja orang berkelahi ya kan? Bahkan Sayyidah Aisyah aja bisa berhadap-hadapan kan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi yang ingin kita katakan adalah kita harus mencari orang yang punya komitmen yang sama. Nah, bagaimana cara memilih pemimpin? Ya pakai aja sistem Islam, ya kan? Yang saya pahami ya, yaitu menyilahkan orang yang terbaik sebagai primus inter pares. Tapi pakai yang manajemen modern juga biar tidak feodal tadi. Kita tahu siapa sih, misalnya gini, di ruangan ini ya kan, udah nggak usah pakai pemilihan tertutup, musyawarah mufakat aja kita udah tahu kok siapa yang akan kita
pilih. Ya kan biasanya kalau dalam kelas itu kita lihat kan, tapi tetap harus ada pemilihan. Itu sebagai prosesnya ya. Sebagai proses, karena siapa tahu imajinasi kita tuh keliru. Ya. Atau crowd itu keliru memandang orang tersebut. Lah, Anies misalnya kita nganggap terbaik, Sudirman Said enggak di mata Sudirman Said. Iya. Karena setiap orang pasti punya pengalaman pribadi lah. Ratusan interpretasi dari orang yang berbeda kan. Misalnya ada yang anggap Bang Refy ini musuh. Iya. Ada yang anggap Bang Refy ini temen. Iya. Ada yang menganggap asik Bang Refy. Ya, ada yang anggap saya nyebelin gitu. Iya, karena itu harus dipilih ya. Tapi kita harus ambil pendapat mayoritas. Ya kan, dia yang terbaik di antara kita. Jadi kalau seandainya partai itu dibentuk dengan apapun yang saya katakan, tetap aja Anies ketuanya. Karena dari 3 syarat itu satu syarat hanya Anies yang miliki. 1, tokoh. 3-tiganya jangan-jangan dia tokoh. Kedua, momentum. Momentum itu setelah 98 kayaknya inilah momentum untuk membentuk partai politik. Tapi momentum itu hanya untuk Anies dan doang. Kenapa alasannya? Ya karena tokoh tadi. Iya. Tokoh, momentum, dan kemudian partisipasi publik atau dukungan publik. Sekarang you name it, tokoh yang Anda letakkan untuk bikin partai politik, let's say Amin Rais, selesai, nggak ada. Ketokohannya sudah surut, orang nggak kenal lagi, momentumnya nggak ada dia. Tapi ini Anies sekarang ini. Kalau Anies tidak memanfaatkan ini, lewat dia bisa. Dengan berlalu gone with the wind, berlalu bersama angin bisa. Jadi keputusan untuk nggak mengikuti satu partai pun ada satu sisi cerah juga sebenarnya. Bagus menurut saya. Ya. Karena partai sekarang ya kita bilang brengsek semua. Ini kayak drama ya. Waduh, ini kayaknya kita bakal ngobrol lagi kayak Bang nih, Bang. Oke. Ini menarik ya. Jadi ini justru jadi dramanya jauh lebih seru dibanding yang saya pikir ya. Karena mungkin kalau lihat di permukaan doang dan ternyata. Karena gini, kita ini tidak punya kemampuan apa-apa karena kita bukan penguasa. Ya. Sehingga kita menumpahkan segala ide, pikiran, kasak kusuk, ya kan? Kemudian kesalahan, ya kan? Perspektif, opini. Ya di sini aja. Ya. Di media sosial yang mudah-mudahan tidak dikontrol negara. Iya, tapi beda pendapat hal yang wajar yang biasa. Iya dong. Ini kan dunia. Dan jangan khawatir, Refly Harun kan juga tidak berbahaya, tidak akan mengambil kekuasaan siapapun. Kan ada orang kan gosok, biar dia diganti dengan dia, kan ada juga kan. Ya. Nah, kita tidak mengambil kekuasaan oleh siapapun, kenapa harus dikhawatirkan? Benar, berarti sama-sama bukan orang bayaran nih kita. Makanya. Kecuali koruptor, takut ya koruptor. Kalau koruptor, aduh orang ini ngomong terlalu transparan ngomong begitu. Tapi kan biasanya orang kayak kita nggak masuk dalam lingkaran ke sana. Ya, mudah-mudahan. Bukan, maksudnya gini, kita tidak akan diajak masuk dalam lingkaran itu. Biasanya kan, flock of the bird itu kawannya ya gitu-gitu aja. Siapa tahu nanti akan secret yang lebih baik. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya ada lingkaran korup itu kita nggak akan masuk di sana. Pasti kita akan dihalangi. Karena kita akan menjadi benalu kalau masuk lingkaran itu. Karena kita akan ngomong. Dianggap nggak asik nih kan? Iya. Toksik nih untuk. Iya, gitu loh. Yang toksik itu adalah orang yang nggak asik. Ketika kita ingin mengerjakan doing something gitu kan, main tambang. Sekarang nih payah anak-anak muda sekarang ini. Ya itulah tadi pengen cepat kaya kan. Isunya kan gila-gilaan kan. Pemain-pemain tambang tuh memang bukan anak-anak pejabat. Wah, isunya anak-anak pejabat. Sekarang ini easy money itu ditambang. Udahlah, bukan di YouTube. Iya. Easy money itu ditambang. Jadi kalau ada misalnya ada YouTuber atau YouTube media sosial yang punya penghasilan bermilion-milion, bertriliun-triliun, itu kita patut curiga itu. Iya, karena apakah money laundering gitu. Ya itu juga ya. Jadi ibaratnya nih sekarang kalau kita lihat ya, dunia sekarang udah dunia instan. Iya. Kadang-kadang orang juga pengen kayaknya instan. Iya. Sama kita lihat sosial media, 3 detik nggak asik, skip. Iya. Skip, instan. Karena pengen buru-buru langsung ke dalam to the point-nya, punchline-nya. Iya. Kadang-kadang nonton YouTube pengen langsung core-nya aja. Bukan nggak ditonton lagi. Karena itu kita bikin judulnya doang yang ngeri-ngeri sedap. Benar. Itu kan. Kadang-kadang assalamualaikumnya setelah clickbait gitu kan. Iya. Kita bilang dulu RG tadi kan, baru assalamualaikum. Karena ya drag dikit skip gitu sekarang. Nah ini mungkin jadi culture-nya sekarang orang pengen dapat semua secara instan juga. Ya mudah-mudahan
pandangan dari Bang Revi ini bisa menjadi salah satu acuan kita. Banyak sisi optimis yang saya dapatkan tadi ya. Walaupun enggak pesimis semua kan? Enggak pesimis semua. Iya. Ada sisi optimisnya juga. Iya. Gitu. Ada jalan keluar juga. Ada jalan keluar juga. Gitu. Dan ada harapan-harapan juga. Iya. Enggak semuanya yang diprediksikan ini akan terjadi, tapi bisa juga terjadi kan gitu kita. Intinya adalah saya sudah ngomong. Kalau seandainya apa yang saya omongkan keliru untuk kebaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi, saya udah ngomong gitu. Nanti tinggal kita putar ulang. Iya. Contoh Prabowo, saya bilang saya pesimis terhadap Prabowo. Tapi saya berharap dia menjadi orang yang baik, yang amanah. Nah kalau seandainya ternyata harapan saya yang terjelma, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya bukan harapan saya yang terjelma, tetapi pesimisme saya udah ngomong. Kan begitu. Jadi saya sudah lepas kewajiban itu. Ini kayaknya ada bukan tukang bakso di depan nih kayaknya, telolet kayaknya. Udah mantap obrolan sama Pak Revi. Kelamaan katanya. Bisa kan tukang bakso nih, tiba bakso bawa hati. Pertama kelamaan, kedua telinga saya udah panas. Tapi asli seru banget. Besok pokoknya ada kejadian apa lagi kita undang nih. Kita mau dengar sudut pandang yang berbeda nih. Waduh, emang kalau orang Palembang ini ya nggak ada hijabnya lagi. Kalau ngomong begitu ya begitu gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Bang untuk segalanya ya. Terima kasih untuk mengedukasi umat ya, mengedukasi banyak orang gitu ya, bahwa tetap ada harapan di setiap kegelapan ada titik cerang, insya Allah mudah-mudahan. Nah kalau seandainya titik cerah itu untuk semua rakyat, ya kita juga menikmati juga kan? Iya benar. Tapi kan kalau misalnya sekarang semuanya serba gelap nih, kan Ustadz bilang kalau udah gelapnya pekat, bentar lagi matahari terbit. Ada lilin sedikit pun kita nikmati. Iya. Waduh, terima kasih nih Bang waktunya ya. Oke, makasih. Teman-teman, my pleasure. Jika dirasa ini menarik pembahasannya, silakan share sebanyak-banyaknya ya. Jangan khawatir. Saya nggak akan untuk monetize segala macam. Lagi nggak bisa dimonetize akun gua kok. Langsung aja share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya, untuk ya supaya kita ya lebih optimis lagi dan bahagia dalam melihat drama yang terjadi seperti ini. Minimal ini pasti sejarah akan mencatat apa yang terjadi sekarang ini dimanapun ya sebenarnya. Tapi pastikan we are on the right side, insya Allah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.